Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunga melati tumbuh di taman, harumnya semerbak sepanjang hari. Mari belajar menambah pengetahuan, semoga ilmu membawa berkah hingga nanti. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua. Sehingga pada hari ini saya dapat menyampaikan video review buku ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga beliau, para sahabat, serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Khairunisa, mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 2. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Pengantar Studi Ilmu Hadis karya Syekh Mana Al-Qatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis. Namun, pada video ini, saya tidak hanya menceritakan isi bukunya secara singkat. Saya juga akan mengajak teman-teman memahami beberapa pembahasan penting yang terdapat di dalam buku ini. Mulai dari dasar-dasar ilmu hadis, hingga beberapa cabang hadis yang sangat penting untuk dipelajari. Materi yang akan saya bahas meliputi pengantar ulumul hadis, asbabul wurud, ilmu ma'anil hadis, dan mukhtalaf hadis. Menurut saya, buku ini merupakan salah satu buku yang sangat baik untuk dijadikan pegangan bagi mahasiswa yang baru mempelajari ulumul hadis. Bahasa yang digunakan cukup mudah dipahami, penyusunan materinya runtut, dan penjelasannya disertai dengan pendapat para ulama sehingga membaca tidak hanya mengetahui teori tetapi juga memahami alasan dibalik setiap pembahasannya. Nah, daripada semakin penasaran, mari kita mulai review bukunya. Identitas buku. Sebelum membahas isi buku, saya ingin memperkenalkan identitas bukunya terlebih dahulu. Judul buku ini adalah Pengantar Studi Ilmu Hadis, ditulis oleh Syekh Mana Al-Qatan, seorang ulama yang dikenal luas melalui karya-karyanya dalam bidang ulumul Quran dan ulumul hadis. Buku ini disusun sebagai pengantar bagi para pelajar maupun mahasiswa yang ingin memahami dasar-dasar ilmu hadis secara sistematis. Menurut saya, hal yang menarik dari buku ini adalah penyusunan yang bertahap. Penulis tidak langsung membahas materi yang rumit, tetapi mengawalinya dengan konsep-konsep dasar terlebih dahulu. Dengan cara seperti ini, pembaca akan lebih mudah mengikuti pembahasannya tanpa merasa bingung. Pengertian hadis, teman-teman sebelumnya mempelajari ilmu hadis lebih jauh. Tentu kita harus memahami terlebih dahulu apakah sebenarnya yang dimaksud dengan hadis. Dalam buku ini dijelaskan bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kalau saya boleh memberikan gambaran sederhana, Al-Quran ibarat sebuah pedoman utama yang berisi aturan-aturan pokok. Namun, agar aturan tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kita memerlukan penjelasan yang lebih rinci. Nah, penjelasan itulah yang terdapat dalam hadis Rasulullah. Sebagai contoh, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan umat Islam untuk mendirikan sholat. Namun, apakah Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana tata cara sholat? Berapa rakaat sholat subuh? Bagaimana gerakan rukun dan sujud? Jawabannya tidak. Semua penjelasan tersebut kita peroleh melalui hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, hadis memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam.
perhatian para sahabat terhadap hadis. Selanjutnya, penulis menjelaskan bagaimana besarnya perhatian para sahabat terhadap hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya, bagian ini sangat menarik. Mengapa? Karena kita bisa melihat betapa besar peran para sahabat dalam menjaga ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa itu belum ada buku cetak, belum ada internet, bahkan belum ada alat perekam suara. Meski demikian, para sahabat tetap berusaha menghafal setiap perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat teliti. Mereka juga mengamalkan apa yang mereka dengar, kemudian menyampaikannya kepada sahabat yang lain. Bahkan ada sahabat yang rela melakukan perjalanan yang sangat jauh hanya untuk memastikan satu hadis benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita renungkan perjuangan mereka, sungguh luar biasa. Berkat usaha para sahabat dan ulama setelahnya, kita masih bisa mempelajari hadis hingga hari ini. Setelah itu, penulis menjelaskan definisi hadis menurut para ulama. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan atau takrir maupun sifat beliau. Artinya, hadis bukan hanya ucapan Rasulullah saja. Misalnya, ketika Rasulullah mengajarkan doa, itu termasuk hadis. Ketika Rasulullah mempergerakkan tata cara sholat, itu juga termasuk hadis. Bahkan, ketika Rasulullah melihat seorang sahabat melakukan sesuatu perbuatan, lalu beliau membiarkannya karena perbuatan tersebut benar, itu juga termasuk hadis yang disebut hadis takririyah. Jadi, ruang lingkup hadis ternyata jauh lebih luas daripada yang sering kita bayangkan. Macam-macam hadis. Setelah memahami definisinya, penulis kemudian menjelaskan macam-macam hadis. Yang pertama adalah hadis qauliyah, yaitu hadis berupa perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah hadis fi'liyah, yaitu hadis berupa perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tata cara wudhu, sholat, puasa, maupun ibadah haji. Yang ketiga adalah hadis takririyah, yaitu hadis yang berupa persetujuan Rasulullah terhadap perbuatan para sahabat. Selain itu, terdapat pula hadis yang menjelaskan sifat fisik maupun akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya, pembagian ini sangat membantu kita memahami bahwa hadis tidak selalu berbentuk kalimat atau sabda Rasulullah. Perilaku dan keteladanan beliau juga merupakan bagian dari hadis yang harus kita pelajari. Berikutnya adalah perbedaan hadis, khabar, athar, dan hadis qudsi. Pertama adalah hadis. Dalam buku ini dijelaskan bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat beliau. Kemudian ada istilah khabar. Menurut sebagian ulama, khabar memiliki arti yang sama dengan hadis. Namun, ada juga ulama yang berpendapat bahwa khabar memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu berita yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maupun selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya adalah athar. Athar biasanya digunakan untuk menyebut perkataan atau perbuatan para sahabat maupun tabi'in. Jadi, athar tidak disandarkan kepada Rasulullah, melainkan kepada generasi setelah beliau. Nah, yang terakhir adalah hadis qudsi. Menurut penulis, hadis qudsi adalah hadis yang maknanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi lafaz atau susunan kalimat disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut saya, bagian ini penting dipahami karena banyak orang yang masih mengira hadis qudsi sama dengan Al-Quran. Padahal keduanya memiliki perbedaan yang cukup mendasar. Perbedaan hadis qudsi dan Al-Quran. Dalam buku dijelaskan beberapa perbedaan antara hadis qudsi dan Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran merupakan wahyu Allah, baik lafaz maupun maknanya berasal langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis qudsi maknanya berasal dari Allah tetapi lafaznya disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Perbedaan berikutnya adalah dari sisi ibadah. Membaca Al-Quran bernilai ibadah dan setiap hurufnya mendapat pahala. Sedangkan membaca hadis qudsi tentu tidak berpahala karena berisi ilmu, tetapi tidak memiliki keutamaan khusus sebagaimana membaca Al-Quran. Selain itu, Al-Quran juga menjadi mukjizat yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Sedangkan hadis qudsi tidak termasuk mukjizat. Menurut saya, penjelasan ini membuat kita semakin memahami bahwa walaupun sama-sama bersumber dari Allah, kedudukan Al-Quran tetap lebih tinggi dibandingkan hadis qudsi, as-sunnah, dan kedudukan yang setelah membahas hadis qudsi. Penulis melanjutkan pembahasan mengenai as-sunnah. As-sunnah adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan maupun sifat beliau. Lalu muncul pertanyaan, kalau begitu apa bedanya dengan sunnah dengan hadis? Dalam penjelasan ini, dijelaskan bahwa keduanya sering digunakan dengan makna yang hampir sama, terutama dalam ilmu hadis. Yang paling penting adalah kita memahami bahwa sunnah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Mengapa? Karena sunnah merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Bahkan banyak ibadah yang tidak dapat dipahami hanya dari Al-Quran saja, tanpa adanya sunnah Rasulullah SAW. Misalnya, tata cara sholat, zakat, puasa, dan ibadah haji semuanya dijelaskan lebih rinci melalui sunnah Rasulullah SAW. Menurut saya, inilah alasan mengapa umat Islam tidak cukup hanya mempelajari Al-Quran, tetapi juga harus mempelajari hadis. Selanjutnya, kita masuk pada salah satu cabang ilmu hadis, yaitu asbabul wurud. Kalau dalam Al-Quran kita mengenal istilah asbabun nuzul, maka dalam hadis kita mengenal asbabul wurud. Secara sederhana, asbabul wurud adalah sebab atau latar belakang munculnya suatu hadis. Mengapa ilmu ini penting? Karena tidak semua hadis disampaikan Rasulullah SAW dalam kondisi yang sama. Ada hadis yang muncul karena adanya pertanyaan dari sahabat, ada yang muncul karena suatu peristiwa, ada pula yang disampaikan untuk menjawab persoalan tertentu yang sedang dihadapi umat Islam. Dengan mengetahui sebab munculnya hadis, kita akan lebih mudah memahami maksud Rasulullah SAW. Sebagai contoh sederhana, ketika seorang dokter memberikan obat kepada pasien, tentu obat tersebut tidak sesuai dengan kondisi pasien. Begitu juga dengan hadis. Seringkali Rasulullah memberikan jawaban yang berbeda karena kondisi orang yang bertanya. Juga berbeda. Inilah mengapa mengetahui asbabul wurud sangat penting agar kita tidak salah memahami isi hadis. Nah, menurut saya, pembahasan ini sangat menarik karena mengajarkan bahwa memahami hadis tidak cukup hanya membaca teksnya saja, tetapi juga harus mengetahui konteks di balik hadis tersebut. Nah, setelah mengetahui sebab munculnya hadis, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara memahami isi hadis agar sesuai dengan maksud Rasulullah SAW? Jawabannya akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya, yaitu ilmu ma'anil hadis. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu ilmu ma'anil hadis. Menurut saya, inilah salah satu pembahasan yang paling menarik dalam buku ini. Mengapa? Karena setelah mengetahui sebab munculnya hadis, kita juga harus mengetahui bagaimana cara memahami makna hadis dengan benar. Pengertian ilmu ma'anil hadis adalah ilmu yang mempelajari makna dan kandungan hadis agar dapat dipahami sesuai dengan maksud Rasulullah SAW. Artinya, ketika membaca sebuah hadis, kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan hanya dari katanya saja. Ada banyak hal yang harus diperhatikan. Misalnya,
kondisi masyarakat saat itu, bahasa Arab yang digunakan, siapa yang diajak berbicara oleh Rasulullah, bahkan tujuan beliau menyampaikan hadis tersebut. Mengapa ilmu ini penting? Menurut saya, ilmu ini sangat penting, sebab jika hadis dipahami secara tekstual tanpa melihat konteksnya, maka bisa jadi kesalahpahaman. Karena itu, para ulama menyusun kaidah-kaidah agar umat Islam dapat memahami hadis secara benar. Nah, teman-teman, setelah memahami bagaimana cara memahami makna hadis, pada bagian terakhir nanti kita akan membahas mukhtalaf hadis, yaitu ilmu yang menjelaskan hadis-hadis yang sekilas tampak bertentangan, padahal sebenarnya dapat dipadukan. Pembahasan ini juga akan menjadi penutup dari review buku yang saya sampaikan. Hal ini menunjukkan bahwa mempelajari hadis bukan hanya menghafalkan teksnya, tetapi juga memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Cara memahami hadis dalam buku dijelaskan bahwa memahami hadis harus dilakukan secara menyeluruh. Artinya, kita tidak boleh mengambil suatu hadis lalu mengabaikan hadis-hadis yang lain yang membahas tema yang sama. Selain itu, kita juga harus memperhatikan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan sehingga pemahamannya menjadi utuh. Inilah yang dilakukan oleh para ulama hadis selama berabad-abad. Contoh sederhananya, misalnya Rasulullah pernah memberikan jawaban yang berbeda kepada dua orang sahabat yang mengajukan pertanyaan hampir sama. Mengapa jawabannya berbeda? Karena kondisi kedua sahabat tersebut juga berbeda. Hal seperti inilah yang dipelajari dalam ilmu ma'anil hadis. Jadi, kita belajar bahwa memahami hadis harus memperhatikan konteks, bukan hanya teks. Hikmah mempelajari ilmu hadis, menurut saya, hikmah terbesar dari ilmu ini adalah mengajarkan kita untuk berhati-hati ketika memahami ajaran agama. Kita tidak boleh langsung menyimpulkan makna sebuah hadis tanpa mengetahui penjelasan para ulama. Dengan demikian, pemahaman kita menjadi lebih utuh dan sesuai dengan maksud Rasulullah SAW. Mereka tidak langsung mengatakan bahwa dua hadis bertentangan, tetapi terlebih dahulu meneliti sanadnya, matannya, waktu penyampaiannya, serta konteks hadis tersebut disampaikan. Mengapa bisa terjadi mukhtalif hadis? Mungkin ada yang bertanya, kalau Rasulullah menerima wahyu dari Allah, mengapa ada hadis yang tampak berbeda? Jawabannya, karena setiap hadis disampaikan dalam kondisi yang berbeda. Kadang, Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat sesuai dengan keadaan orang yang bertanya. Kadang juga, sebuah hukum disampaikan pada masa tertentu. Kemudian setelah itu datang penjelasan baru yang lebih sesuai dengan kondisi umat saat itu. Oleh karena itu, perbedaan tersebut bukanlah pertentangan, melainkan bagian dari proses syariat yang berlangsung secara bertahap. Menurut saya, hal ini justru menunjukkan betapa sempurnanya Islam dalam memperhatikan keadaan umatnya. Bagaimana cara ulama menyelesaikannya? Dalam buku ini dijelaskan bahwa para ulama memiliki metode untuk menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan. Yang pertama adalah al-jam'u wa at-taufiq, yaitu menggabungkan kedua hadis sehingga keduanya tetap dapat diamalkan. Cara ini menjadi pilihan utama apabila kedua hadis ini masih mungkin dipahami secara bersamaan. Yang kedua adalah tarjih, yaitu memilih hadis yang lebih kuat apabila tidak memungkinkan untuk digabungkan. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan kualitas sanad, jumlah perawi, maupun faktor lainnya. Yang ketiga adalah nasakh, yaitu apabila diketahui bahwa salah satu hadis datang lebih akhir sehingga menggantikan hukum sebelumnya. Metode ini menunjukkan bahwa para ulama tidak pernah tergesa-gesa dalam mengambil kesimpulan. Contoh pertama, wasiat bagi ahli waris agar lebih mudah dipahami. Buku ini
memberikan beberapa contoh. Contoh pertama berkaitan dengan wasiat. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan tidak ada wasiat bagi ahli waris. Namun dalam Al-Quran, tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 180, Allah memerintahkan agar seseorang berwasiat kepada kedua orang tua dan kerabatnya. Kalau dibaca sekilas, kedua dalil tersebut memang tampak berbeda. Saya sendiri ketika pertama kali membaca sempat berpikir, lalu yang benar yang mana? Nah, penulis kemudian menjelaskan bahwa para ulama telah menyelesaikan persoalan ini. Menurut mereka, ayat tersebut turun sebelum ayat-ayat tentang pembagian warisan. Setelah hukum warisan ditetapkan oleh Allah, setiap ahli waris sudah memiliki bagian masing-masing. Karena itulah Rasulullah kemudian menjelaskan bahwa ahli waris tidak lagi menerima wasiat. Jadi, sebenarnya tidak ada pertentangan. Justru, kedua dalil tersebut saling melengkapi sesuai urutan turunnya hukum. Selanjutnya, contoh kedua, hadis tentang air dua kulah. Contoh berikutnya menurut saya juga sangat menarik. Ada hadis Rasulullah SAW menjelaskan bahwa air tidak dapat dinajiskan oleh sesuatu. Namun, ada hadis lain yang berbunyi, apabila hadis mencapai dua kula, maka air tersebut tidak membawa najis. Sehingga kedua hadis ini tampak berbeda. Yang satu mengatakan air tidak menjadi najis, yang satunya lagi memberikan ukuran dua kula. Lalu bagaimana para ulama memahaminya? Nah, dalam buku dijelaskan bahwa hadis pertama berbicara mengenai air yang jumlahnya banyak, sehingga tidak mudah berubah karena terkena najis. Sedangkan hadis kedua memberikan ukuran sebagai batas umum banyaknya air. Artinya, kedua hadis tersebut tidak saling bertentangan. Justru, hadis kedua menjadi penjelas bagi hadis pertama. Menurut saya, contoh ini menunjukkan bahwa memahami hadis memang memerlukan ilmu. Tidak cukup hanya membaca terjemahannya saja. Hikmah mempelajari mukhtalaf hadis. Setelah membaca pembahasan ini, saya memperoleh pelajaran. Yang pertama, kita tidak boleh terburu-buru mengatakan bahwa hadis saling bertentangan. Yang kedua, kita harus menghormati ijtihad para ulama yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk meneliti hadis. Dan yang ketiga, kita belajar bahwa Islam memiliki metode ilmiah yang sangat kuat dalam menjaga keaslian ajarannya. Menurut saya, inilah salah satu bagian terbaik dalam buku ini. Selanjutnya, kelebihan buku setelah membaca buku ini dari awal hingga akhir, saya menemukan beberapa kelebihan. Yang pertama, bahasa yang digunakan cukup sederhana sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa maupun pembaca yang baru mengenal ulumul hadis. Yang kedua, penyusunan materinya sangat sistematis. Setiap bab disusun secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga pembahasan yang lebih mendalam. Yang ketiga, penulis selalu menyertakan dalil dan pendapat para ulama sehingga pembaca tidak hanya mengetahui teorinya, tapi juga memahami dasar ilmiahnya. Menurut saya, hal inilah yang membuat buku ini layak dijadikan salah satu referensi utama dalam mempelajari ulumul hadis. Selanjutnya, kekurangan buku ini. Walaupun saya sangat menyukai buku ini, menurut saya tetap ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan. Misalnya beberapa istilah Arab yang dijelaskan secara singkat sehingga pembaca pemula mungkin perlu membuka kamus atau referensi tambahan agar lebih mudah dipahami. Selain itu, beberapa pembahasan disampaikan dengan bahasa ilmiah sehingga membutuhkan konsentrasi lebih ketika membacanya. Namun, secara keseluruhan, kekurangan tersebut tidak mengurangi kualitas isi bukunya. Teman-teman, setelah selesai membaca dan mereview buku pengantar studi ilmu hadis, saya menyimpulkan bahwa buku ini benar-benar memberikan gambaran yang
utuh mengenai dasar-dasar ilmu hadis. Melalui buku ini kita belajar bahwa hadis merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kita juga memahami bagaimana para sahabat menjaga hadis, mengenal macam-macam hadis, memahami kedudukan sunnah, mempelajari asbabul wurud, memahami makna hadis melalui ilmu ma'anil hadis, hingga mengetahui cara para ulama menyelesaikan hadis-hadis yang tampak bertentangan melalui mukhtalaf hadis. Menurut saya, buku ini bukan hanya cocok untuk memenuhi tugas perkuliahan, tetapi juga sangat bermanfaat bagi siapa saja yang ingin mempelajari ulumul hadis secara bertahap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung video review ini. Saya berharap ulasan singkat yang saya sampaikan dapat memberikan gambaran mengenai isi buku Pengantar Studi Ilmu Hadis karya Syekh Mana Al-Qatan, sekaligus menambah wawasan kita tentang pentingnya mempelajari hadis sebagai pedoman hidup setelah Al-Quran. Sebagai mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, saya juga menyadari bahwa mempelajari hadis bukan hanya untuk menambah pengetahuan, tetapi juga menjadi bekal agar kita dapat memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan lebih baik. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Sebelum penutup, saya punya pantun nih. Pergi ke pasar, membeli ketan, pulangnya membawa buah delima. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir teman-teman. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Khairunisa mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video review ini. Apabila terdapat kekurangan dalam menyampaikan review buku ini, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Try to have them apple bottom jeans, boots with the fur, The whole club was looking at her. She hit the floor. Next thing you know, shorty got low. Here we go. Money, making crap for money, and money, making crap for money, yeah. 当他们都在说有钱才能做自我。There's a stranger in the bed. There's a pounding in the head. Glitter all over the room. Pink flamingos in the pool. I smell like a minibar. DJ's passed out in the yard. Bobby's on the barbecue. This a hickey or ruse. Pictures of last night ended up online. I'm screwed. Oh well. فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا.
الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأت الدنيا بالأنوار ملأت الدنيا بالأنوار الله تكفل يحميه وعلي أسمح يفديه الله تكفل يحميه وعلي أسمح يفديه وبسر القوم الأسرار وبسر القوم الأسرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فالسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الهجرة ظاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله اكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ظاهر القلب نكي ذاكر لله المصطفى صفي صلى عليه الله أخلاقه وصفاته سبحان من سواه هو قدوتي وحبيبي ودعوة النجاة يا رسول الله يا حبيب الله فاكتب لنا نلقاه ندعوك يا ربنا
وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والغم والهنا أشفى جميل أشرف فؤادي وأنسى بها فرحان. عادف علينا ليالي الجميلة بين القمر والغود والحدود الأصلية. والغم والهنا أشفى جميلة شرف فؤادي وأنسى بها فرحان. والغم والهنا أشفى جميلة شرف فؤادي وأنسى بها فرحان. وحدنا دندنا وحدنا دانا وحدنا دندنا وحدنا ودانا وحدنا دندنا وحدنا دانا وحدنا دندنا وحدنا ودانا وحدنا دندنا وحدنا دانا وحدنا دندنا وحدنا ودانا وحدنا. بالعسد ليالي الفديلة بما وأنا فما يوحشي للفضيلة. يبي شفاء لنفوس العليلة يا بختي بالنادى منه ملا فنجان. يبي شفاء لنفوس العليلة يا بختي بالنادى منه ملا فنجان. وحدنا دندنا وحدنا دانا وحدنا دندنا وحدنا 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 دندنا وحدنا دانا وحدنا دندنا وحدنا ودانا وحدنا دندنا وحدنا دانا وحدنا دندنا وحدنا ودانا وحدنا. بعد الويا فينا فيها رويا وخيور زيم وكلنا يريف دفيلة. دم هاجري ولا بالحبيلة ويسليه الله فارسنا الفرجان. دم هاجري ولا بالحبيلة ويسليه الله فارسنا الفرجان. وحدنا دندنا وحدنا دانا وحدنا دندنا وحدنا 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 دندنا وحدنا دانا وحدنا دندنا وحدنا
وحدنا وحدنا وحدنا وحدنا دندنا وحدنا دنا وحدنا دندنا وحدنا وحدنا وحدنا. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك يا عون الغريب سلام عليك أمن وسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك دينك الإسلام سلام عليك. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. أحمد يا حبيبي 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 سلام حبيبي سلام عليك حبيبي. جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك. جئت بالقرآن سلام عليك من عند الرحمن سلام عليك. كتاب التوحيد سلام عليك. جئت بالتوحيد سلام عليك. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب